Tayyib, la hijrata ba'dal fathi, walakin jihadun wa niyyatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hijrah. Hijrah ini definisinya adalah dari awal kita apa? Al-intiqal min makanin ila makan. Yang dalam definisi syara' adalah terutama al-intiqal min daril kufr ila daril islam. Pindah dari kawasan orang-orang kafir kepada ke kawasan orang-orang Islam. Untuk konteks hadis yang ke-6 adalah bahwa al-fathu, Fathu Makkah, mata waqa'a, tanggal 10 Ramadan pada tahun 8 Hijrah. 2 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan ini merupakan peristiwa besar. Jadi Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah ini adalah merupakan peristiwa bersejarah yang paling agung. Karena dari situ Makkah yang merupakan tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikuasai oleh kaum Quraisy, Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan agama Islam diintimidasi, ya, di boikot, diusir dari tanah kelahiran. Maka dari itu ketika Fathu Makkah terjadi, di situ ada semacam revolusi yang nantinya akan membawa agama Islam untuk menuju kejayaan sampai ke hari kiamat. Ada sebuah riwayat bahwa ketika Nabi Muhammad SAW terpaksa meninggalkan tanah kelahiran, karena sudah saking dahsyatnya intimidasi dan pelemahan dari kaum kafir Quraisy untuk meniadakan agama Islam dari muka bumi. Ketika beliau sudah keluar dari kota Mekah, berbalik lagi itu, melihat ke kota Mekah, kemudian mengatakan, kalau tidak saja aku dipaksa untuk keluar dari kota ini, dari kota kelahiranku ini, maka tidak akan pernah aku tinggalkan kota kelahiran ini. Ini dengan demikian memberi pelajaran bagi kita bahwa apapun kita punya asal, pasti kita akan kembali. Jadi kata Rasulullah, kalau aku tidak dikeluarkan, tidak akan pernah aku tinggalkan kamu, wahai Makkah. Saking dari cintanya kepada tanah kelahiran. Dari itu kalau ada seorang yang lupa tanah kelahiran, lupa kacang lupa kulitnya, memang itu dahsyat. Dia maknanya tidak tahu asal muasalnya, dan ini bahaya. Oleh itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kesempatan setelah 8 tahun di Madinah membina masyarakat Islam, kemudian masih berkeinginan untuk menjadikan Makkah ini sebagai Darussalam wa Darul Islam, maka pada waktu itu juga terkenal dengan penaklukan kota Makkah tanpa setetes darah pun. Artinya tidak ada pertumpahan darah. Malah terkenal dalam peristiwa ini yaitu Yaumul Marhamati, hari kasih sayang. Saya baca dalam sebuah artikel tentang Fathu Makkah ini, rupa-rupanya orang yang mengumumkan bahwa sekarang sudah terjadi penaklukan kota Makkah dan tidak ada balas dendam dari Rasulullah SAW, walaupun kita tahu bagaimana sepak terjang kaum Quraisy ketika menghina, mencerca, mengintimidasi kaum muslimin yang kebanyakan terdiri dari orang-orang yang lemah, ya. Ketika awal-awal Islam disebar di Mekah, maka
pada hari ini juga tidak terjadi. Tidak ada sifat balas dendam yang ingin Rasulullah SAW lakukan kepada terutama kaum Quraisy dari pemimpin-pemimpin mereka, ya. Malah dalam sebuah riwayat, barang siapa yang pada waktu penaklukan kota Mekah itu dia berlindung di rumah masing-masing, tidak keluar, tidak melakukan perlawanan. Bahkan secara khusus kemarin saya sebut, Sufyan bin Harb, bapaknya Muawiyah, yang memang betul-betul menyiksa Rasulullah SAW ketika masih di waktu di Mekah. Namun ketika hari ini dijamin barang siapa yang berlindung di rumah Sufyan bin Harb, maka dia akan mendapat jaminan keamanan, tidak dijadikan tawanan, tidak akan dibunuh dan lain-lain. Sehingga betul kalau dikatakan hari ini adalah hari Yaumul Marhamah, hari kasih sayang. Tapi dalam tulisan tadi saya yang baca itu, yang mengumumkan, yang membuat pengumuman secara menyeluruh di kota Mekah bahwa hari ini adalah hari kasih sayang, Yaumul Marhamah, itu lidahnya cadel, tidak bisa bilang ro. Biasa kan, kalau ro ni anak kecil pun Uma, ya kan. Kalau saya mengajarkan orang yang cadel itu biasanya dipaksa untuk sampai berkali-kali, biar dia betul-betul bilang ro itu tidak. Tapi ini kalau saya pikir bahwa konsekuensi dari bahasa Inggris. Tanya Ustaz Kutu, bahasa Inggris itu mana ada R? Ruler. Itu color. Dibaca colour. Ya kan? Kan R kan tidak disebutkan. Maka dari itu saya bilang nampaknya kalau ro tidak betul, ini mungkin orang ini adalah pandai berbahasa Inggris. Ya. Sehingga apa? Yang mengumumkan tadi katanya dari Yaumul Marhamati menjadi Yaumul, R itu diganti kepada ro, itu diganti kepada lam. R menjadi L. Sehingga kalau diganti Yaumul Marhamati menjadi Yaumul Malhamati. Oh, dahsyat. Artinya sudah kontradiksi betul. Yaumul Marhamati adalah hari kasih sayang, sedangkan Yaumul Malhamati hari yang penuh dengan huru-hara. Ya. Ada ustaz sama dia bunuh tok. Tak tahu kesalahannya langsung pas. Itu namanya Yaumul Malhamati, huru-hara. Makanya protes tu Abu Sufyan bin Harb. Katanya tadi kok Yaumul Marhamah, sekarang kok dikatakan Yaumul Malhamah. Rupa-rupanya yang mengumumkan, ya, anggaplah kalau sekarang pakai speaker itu ya, yang dari ra menjadi lam. Akhirnya ditegaskan oleh Nabi bahwa hari ini betul-betul merupakan Yaumul Marhamati, hari kasih sayang. Tidak ada balas dendam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan menunjukkan kemuliaannya, bahwa sebagai seorang nabi tidak ada sifat sedikit pun dari sifat yang buruk, termasuk adalah mempunyai sifat balas dendam. Lain dengan umatnya. Kalau umatnya, apalagi kita ini, sampai 7 turunan tidak akan aku ampuni, katanya. Ya, itulah. Ini berkenaan dengan hadis yang ke-6 yang berhubungan langsung dengan adanya peristiwa besar yang saya katakan terjadi pada 10 Ramadan tahun 8 Hijrah bertepatan dengan tahun 630 Masehi. Dan di situ dalam sejarah dikatakan bahwa 10.000 orang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
untuk menaklukkan kota Mekah, dan disitulah Rasulullah juga membuat strategi. Kamu baca ini bagaimana strategi Rasulullah ketika penaklukan kota Mekah. Tidak ada strategi yang dibuat oleh seseorang dan itu di luar daripada jangkaan musuh. Musuh tidak menyangka kalau strateginya itu betul-betul subhanallah tersusun rapi dengan baik. Sehingga apa? Memang semuanya boleh dikatakan angkat tangan. Tidak ada yang tidak ada yang melawan. Dan tidak menyangka bahwa bagaimana dalam jangka 8 tahun Rasulullah SAW bisa mengerahkan 10.000 tentara ataupun 10.000 personel dari kaum muslimin. Salah satu strategi ini biar kamu tidak penasaran. Kamu tahu tidak kondisi geografis Mekah? Penuh dengan bukit, bukan bukit yang hijau kayak di Madura, bukit batu, lorong-lorong dan lembah-lembah, ya. Jadi jalannya itu hanya ada jalan khusus, artinya untuk yang datar-datar itu ada hanya beberapa kawasan, tapi kebanyakannya itulah yang dinamakan dengan az-zukhruf. Az-zukhruf. Sekarang subhanallah, kamu betul-betul terbelalak betapa Al-Quran ini sudah menggambarkan bahwa canggihnya usaha manusia untuk memahat gunung dan bukit menjadi bukan perhias. Bukit dijadikan perhiasan, gunung dan bukit dijadikan tempat tinggal. Nah, itulah. Coba ada kaitannya dengan neom yang pernah saya lontarkan, belum saya cerita ya. Nah, itu neom ya. Itulah tentara yang 10.000 tadi itu dibagi menjadi 3. Ada pasukan yang diarahkan oleh Rasulullah SAW masuk dari bukit-bukit ini. Ya, kalau waktu malam mereka menyalakan apa? Menyalakan api. Untuk apa, Ustaz? Untuk mengetahui bahwa dengan strategi ini orang-orang Mekah akan takut sehingga mereka mengira bahwa betapa banyaknya tentara-tentara Islam, padahal itu hanya sekedar strategis dan hilah. Bagaimana membuat musuh ini menjadi, kalau sudah gentar, takut. Tidak ada, mau pegang senapan pun sudah gitu. Yang sebagian lagi melalui lembah-lembah yang ada. Jadi mereka naik bukit, mereka menduduki lereng-lereng lembah. Yang pasukan ketiga ini ikut jalan khusus. Jalan datar yang kalau kalian insya-Allah mudah-mudahan diberi kesempatan untuk ke sana. Babul Hijrah itu biasanya masuk dari Sulaimaniyah. Kalau kamu naik bus dari Madinah mau masuk ke Masjidil Haram, itu kawasan Ja'fariyah Sulaimaniyah itu merupakan laluan biasa kalau orang datang dari luar Mekah. Oleh itu ketika sudah puncaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menaklukkan kota Mekah, maka sebagaimana dikatakan tidak ada setetes darah pun yang tertumpah. Pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan penaklukan kota Mekah ini. Apa hubungannya dengan kita punya bab hadis yang ke-6? La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah, terutama min Makkah ilal Madinah. Artinya apa? Penduduk Makkah yang menyatakan dirinya untuk masuk Islam itu tidak perlu lagi pergi ke Madinah Al-Munawwarah untuk melaksanakan hijrah sebagaimana Rasulullah SAW memulai, ya, juga sebagaimana para sahabat berhijrah meninggalkan semua hartanya, keluarganya dari Makkah ke Madinah, yaitu untuk mengikuti jejak Rasulullah SAW. Yang ada hanya apa? Yang ada adalah jihadun wa niyyah. Jihad dalam makna di sini yang kita bahas dari pertama adalah makna yang komprehensif,
Yaitu yang pertama melawan kekufuran, yang kedua adalah pindah dari daril kufur ke daril Islam. Kemudian yang juga kita bahas dari hadis sebelumnya, jihad di sini juga dikategorikan adalah berbakti kepada kedua orang tua. Nah, oleh itu kemarin saya sudah berjanji juga ini kepada yang hadir terutama bahwa hadis tentang niat ini juga menjadi hadis yang muttafaq alaihi. Muttafaqun diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian saya bilang bahwa hadis tentang niat itu adalah hadis yang pertama yang terdapat dalam kitab. Jangan arba'in. Arba'in kan masuk dalam kategori kedua Alkitab Ghairul Asli kan. Yang ashahul kutub ba'da kitabillah. Sahih Al-Bukhari. Hadis innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu hadis lengkapnya. Dan kemarin untuk hijrah terutama ya, dengan berbagai macam faktor. Kemarin saya berjanji untuk bercerita tentang riwayat yang masyhur juga. Ada seorang sahabat, dia berhijrah cuman bukan karena lillahi wa rasulih. Bahkan disebut secara jelas di riwayat itu, faman kanat hijratuhu lidunya yusiba imra'atin yankihuha, dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau seorang perempuan yang dia akan pinang atau dia akan nikahi, maka dia akan dapat apa yang dia niatkan. Rupa-rupanya walaupun dalam riwayat yang laki-laki ini tidak disebutkan. Coba ini hak privasi memang. Makanya kalau seorang yang baik kemudian dia melakukan sesuatu yang mungkin tidak boleh diketahui oleh orang banyak, jangan sebut nama tu. Nanti pada dikatakan Ustaz Faisal itu mau meminang Faisalah. Ustaz Samhadi mau meminang Samhadiah. Dah usah. Bahkan sampai kepada yang mau dinikahi pun. Coba sahabat ni hijrah bukan untuk karena Allah. Dia karena ingin kawin dengan seorang sahabiyah yang lebih dulu menyatakan keislamannya, kemudian mau berhijrah ke Madinah dengan meletakkan syarat. Kalau kau mau kawin denganku, kamu harus hijrah. Rupanya dia mau nih, yang laki-laki ni, demi kamu wahai sayangku, katanya. Akhirnya apa? Langsung dikatakan sebagai muhajiru Ummi Qaisin. Tulis ni. Ini riwayat masyhur sebenarnya. Muhajiru Ummi Qais. Muhajiru Ummi Qaisin. Ummu Qais. Kalau dalam Fathul Bari disebutkan Ummu Qais ini namanya adalah Qailah. Qailatun. Itu dalam Fathul Bari. Kalau dalam riwayat Ummu Qais saja. Ya. Jadi yang laki-laki inilah ketika mau berhijrah untuk mengawini Ummu Qais, sahabat-sahabat yang lain menggelarkan dia sebagai Muhajiru Ummi Qaisin. Dan ini gelar yang disukai. Sama dengan ketika Rasulullah SAW memberikan gelar Abu Hurairah karena dia suka kucing. Abu Turab. Apa Abu Turab? Ke siapa ini gelarnya ini? Ali bin Abi Thalib. Ceritanya panjang, nanti saya ceritakan di lain kesempatan. Kenapa kok Ali langsung juga digelar sebagai Abu bapaknya Turab.
debu, ya, atau tanah, pasir dan lain-lain. Dengan demikian maka tidak ada masalah ketika ada seseorang yang digelar, dan itu adalah merupakan gelaran, apalagi yang memberi gelar ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mulia, ya. Kalau Ustaz Samadi memberi gelar si Kaslan, ini tidak boleh. Si Kaslan, ya. Kalau saya ketika mengajar setelah subuh anak-anak kelas 1, 2 itu, karena mereka tidak mau baca Quran karena mengantuk berat, ya, langsung dikatakan, ya Nawam, Abu Naum. Bolehkah? Untuk waktu itu tidak masalah. Tapi kalau senantiasa sepanjang hayat langsung Abu Naum, kan itu hal-hal yang membuat dia rendah diri, minder.